Salam dulur, kita berjumpa kembali dalam podcast Pawarto Aji bersama saya Harman. Salam sugeng rawuh Pak Prayit datang studio Pawarto Aji. Salam Mas Harman, matur suwun sampun diundang datang Pawarto Aji. Kan? Pripun kabaripun Pak? Mugia tansah sehat seger waras. Alhamdulillah Mas Harman. Dulur, Pak Prayit ini adalah pakar psikologi pesantren yang telah mengenyam studi doktoral ilmu tasawuf lintas negara. Pripun Pak, seperti apa studi tentang psikologi pesantren yang terhubung dengan ajaran tasawuf itu? Matur suwun Mas. Matur suwun Mas. Psikologi pesantren dan tasawuf adalah suatu pendalaman ekosistem pesantren berbasis tasawuf. Berangkat dari keprihatinan perkembangan ajaran tasawuf yang selama hampir 1 abad mengalami pembungkaman dan penekanan dari kelompok Zionis penjajah. Pembungkamannya seperti apa Pak? Ya, dari tahun 1900-an ajaran tasawuf di Indonesia telah dilarang oleh pemerintahan Zionis Belanda. Snuk Hugronje sebagai penasehat kerajaan Zionis Belanda telah memberikan masukan kepada pemerintah Zionis Belanda agar melarang ajaran tasawuf. Karena ajaran tasawuf dan torekot dianggap sebagai musuh besar bagi Belanda, di mana banyak pergerakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia lahir dari pemuda-pemuda didikan pesantren tasawuf. Dan karena pengaruh propaganda negatif dari Zionis Belanda itulah, sampai hari ini banyak pesantren tidak lagi mengenal ajaran tasawuf. Kenapa Zionis Belanda begitu takut kepada ajaran tasawuf? Karena salah satu ajaran tasawuf mendidik orang untuk anti penjajahan. Dan perlu diketahui bahwa bangsa Indonesia ini didirikan oleh mayoritas ulama tasawuf seperti Mbah Hasyim Asy'ari, beliau adalah ulama tasawuf dan torekot sekaligus ulama negarawan yang juga menjadi pendiri NKRI ini. Nah, hal seperti ini sangat jarang sampai ke publik informasinya. Betul, karena mayoritas orang sekarang sudah gak ngerti apa itu ajaran tasawuf dan torekot. Apakah sekarang masih ada pesantren yang mengajarkan tasawuf? Masih ada, namun jumlahnya sangat teramat sedikit. Pak Prayit, akhir-akhir ini beberapa pesantren NU mengalami peristiwa yang menghebohkan. Dari Al-Khazini Sidoarjo hingga Lirboyo. Propun Pak? Betul, sepertinya memang ada serangan gelap kepada pesantren-pesantren NU, nuansanya memang politis. Saya baru ngerti Pak, ada Zionis lokal. Itu sudah lama Mas, termasuk warisan Zionis Belanda yang masih ada hingga sekarang. Pak Prayit, monggo disambi. Nggih Mas, matur suwun. Saya baru ingat ada peristiwa serangan ke pesantren yang lebih mengerikan dari yang ada sekarang 3 tahun lalu. Iya, ada memang yang lebih mengerikan. Kalau nggak salah pesantrennya bernama Sidikiyah di Jombang. Sidikiyah itu nama torekotnya Mas. Jadi nama pesantrennya apa Pak? Umumnya ya pesantren Sidikiyah. Nah, itu salah satu pesantren tertua di Jombang Mas. Mulai dibangun pesantren dari tahun 1830. Masya Allah, sudah lama sekali. Betul Mas. Dan itu pesantren sangat bersejarah. Sejarahnya seperti apa Pak? Sang proklamator kecil dulu dan orang tuanya sempat ngaji di sana. Masya Allah, ini merupakan sejarah yang baru terungkap. Betul Mas, karena memang sengaja ditutup-tutupi sama Zionis lokal. Sekarang saya baru paham Pak, kenapa pesantren Sidikiyah dulu diserang membabi buta. Iya Mas, karena di sana mengajarkan cinta tanah air dan itu sangat dibenci sama Zionis lokal. Lucunya, saat pesantren Sidikiyah diserang, mayoritas pesantren NU ikut mendukung penyerangan terhadap Sidikiyah. Astagfirullah. Ironis dan ambigu memang, saat sekarang pesantren NU diserang, banyak yang membela, istilahnya ada standar ganda. Dan PBNU secara jelas mendeklarasikan hubungan dengan Zionis Israel. Bagi pendapat banyak orang yang paham, Sidikiyah sudah ditarget Zionis lewat tangan Zionis lokal. Ini benar-benar di luar nalar Pak. Betul Mas. Dan lucunya pesantren NU yang sekarang diserang, dulu ikut menyerang pesantren Sidikiyah juga. Lebih keji lagi, Sidikiyah dituduh teroris dan radikal. Padahal di sana mengajarkan cinta tanah air yang mendalam. Putra sang kiai menjadi korban kekejian Zionis lokal itu, namun Gusti Allah Maha Adil, semua Zionis lokal dan internasional merasakan akibatnya sekarang. Putranya apa yang namanya Mas B itu? Betul Mas, dia putra tunggalnya sang kiai yang mengabdikan diri untuk masyarakat lemah. Memang kekejian Zionis sudah gak bisa ditoleransi. Betul Mas, bangsa kita harus terbebas dari Zionis lokal maupun internasional.
Baik Pak, kiranya podcast kita telah cukup. Sampai bertemu di lain waktu. Matur suwun Mas, sampun diundang di podcast Pawarto Aji. Bolo, demikian podcast kita kali ini. Semoga membawa pemahaman tentang apa di balik penyerangan terhadap pesantren. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Salam.